Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari Amin. kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya, syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah walau pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Shalom Bu Foni, Sepsi, Esther, dan Pak Anton, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Lasma, Pak Mei, Bu Wiwi, Pak Lukas, Pak Henry, Bu Viken, Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Markus 16 ayat 17-18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tema kita adalah Yesus penyembuh. Hari-hari ini saya banyak mendapat berita orang itu diserang penyakit, sakit penyakit ya, bukan pandemi atau endemi, bukan. Tetapi seringkali setelah mereka hidup selama 50 tahun lebih, bahkan 80 tahun, mulai digerogoti sakit penyakit. Mengapa itu bisa terjadi? Ayo kita renungkan ya. Bahkan ada yang masih usia 30-an tiba-tiba sakit ya, dan sakitnya parah-parah gitu ya. Kita nggak pernah membayangkan dia bisa sakit seperti itu. Juga umur, pokoknya nggak pandang usia lah ya. Dari bayi sampai tua itu diserang sakit penyakit. Tapi berita sukacitanya pagi hari ini adalah Yesus sang penyembuh. Amin. Amin. Ayo kita baca Markus 16. Markus 16 ayat 16-17. 17-18. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Yesus selalu bersedia menyembuhkan. Amin. Lukas 4 ayat 40 kita baca. Lukas 4 ayat 40. Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Jadi dalam pelayanan selama Yesus hidup di dunia itu, pelayanan yang banyak dilakukan Yesus adalah untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi sakit penyakit itu sudah ada sejak Adam jatuh dalam dosa ya. Karena dosalah maka sakit penyakit itu masuk ke dalam dunia akibat perbuatan manusia, yaitu ketidaktaatannya. Jadi kalau pagi hari ini engkau sakit, engkau mengalami sakit, yuk koreksi diri. Apakah ada kesalahan, ketidaktaatan dalam hidupmu sehingga engkau menjadi sakit ya. Banyak orang ketika sakit, apalagi hamba Tuhan, terus kemudian ditengok dan kemudian dikatakan sama apalagi pendoa ya, para pendoa itu kan seolah-olah waduh yang berkuasa sendiri untuk berdoa dekat dengan Tuhan gitu ya. Kalau ngomong kadang-kadang itu menyakitkan hati juga ya, hati-hati ya para pendoa ya. Dosamu opo ya? Iya, ayo berdoa. Mungkin ada dosa karena kamu sakit itu akibat perbuatan dosa ya. Ya memang ya, karena ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ya, yang dimasukkan ke ruangan melalui atap, Tuhan tidak mengatakan bahwa sembuhlah engkau dari sakit penyakitmu, enggak. Tetapi Tuhan mengampuni dosamu. Jadi dia sakit karena berdosa. Tidak setiap orang karena dosa ya, tapi sebetulnya pangkal pokoknya itu ya dosa ya. Misalnya karena salah makan ya. Nah, itu apakah berdosa ya? Ya kesalahan, tetapi itu pun ya
dosa melalui makanan ya. Dapat dikatakan miss the target. Dosa itu hamartia. Hamartia itu miss the target. Artinya apa? Tidak sesuai target ya. Tuhan mau kita itu sehat, segar, sembuh. Tapi ternyata kita sakit, yaitu miss the target. Tentu ada yang menyebabkan kita keluar dari target Tuhan. Apa itu? Ya kesalahan. Kesalahan kecil, kesalahan besar. Akibat apa? Akibat dosa. Dosa itu pelanggaran kepada firman Tuhan. Jadi mungkin saudara kalau, oh Anda ini berdosa. Ya iya, memang aku ini manusia berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Jadi jangan kepahitan kalau engkau sakit. Jangan tersinggung ya kalau dikatakan dosamu apa. Ya tak cari aneh. Ya dicari, wong kita sama-sama berdosa. Si pendoa juga pendosa, pendoa dan pendosa. Tinggal nambahi S ya. Hati-hati. Pendoa itu ya juga seorang pendosa. Kemudian yang sakit juga mungkin karena akibat dosa ya. Sama-sama berdosa. Kita semua manusia telah berbuat dosa. Jadi tidak ada yang baik dari kita. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, maka dosa kita diampuni. Ya tidak apa-apa kalau Anda sakit, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku berdosa, terlalu banyak makan gula ya. Makan gula-gula. Saya itu melihat kadang-kadang lehernya orang itu jadi hitam ya. Terus siku-siku ini, lipatan-lipatan kulit itu jadi hitam. Ternyata saya membaca ya, bahwa itu tanda gula over gula ya, overdosis. Gulanya di badan ini overdosis. Jadi kalau di tengkuk hitam diperiksa aja ya, dilipat-lipatan ketiak hitam, di tangan hitam, di mana saja hitam-hitam, padahal Anda itu putih atau kuning gitu ya. Hati-hati, itu tanda penumpukan gula ya, walaupun belum dites ya. Coba aja ke laboratorium, bener nggak dibuktikan ya, statement ini dibuktikan. Nah itulah makanya kalau kita gampang aja bicara ya memang sakit karena dosa ya, akibat berdosa melalui makanan, melalui dosa seksual. Nah ini yang mengerikan ya, akhirnya HIV AIDS ya, karena apa? Bergonta-ganti pasangan, bahkan apa itu homoseksual atau lesbian yang melakukan seks yang tidak menyimpang. Itu menyimpang, miss the target. Tidak ditargetkan oleh Tuhan ya. Suami istri kan suami istri, laki dan perempuan. Tetapi hari-hari ini banyak laki kawin sama laki, banyak perempuan kawin sama perempuan. Ini miss the target. Ini apa? Dosa. Ada orang banyak ngamuk kalau dikatakan begitu ya. Apalagi di luar negeri, hati-hati bicara ya, bisa ditangkap. Karena apa? Melecehkan, dan mereka dilindungi undang-undang. Loh, ini dunia sedang miss the target. Dunia sedang ada di bawah kuasa dosa. Sehingga hal yang berdosa itu dilegalisir. Ya, saya enggak takut ngomong karena patokannya adalah Alkitab. Kita pagi ini semua belajar Alkitab. Dipelajari baik-baik Alkitab ini, ya kan? Banyak di Aussie disahkan, bukan Naung Esterlin sekarang sedang di Aussie ya, adem di sana. Banyak di Aussie disahkan, iya memang karena pemerintahnya melegalkan gitu ya. Bahkan pendeta yang tidak mau mengawinkan dipecat pisan ya toh. Loh, orang yang benar malah dipecat ya toh, yang tidak benar malah dibenarkan, dilindungi. Ini kan dunia sedang sakit ya. Dunia ada di bawah kuasa dosa. Maka dari itu hati-hati ya, baik-baik dalam hidup. Kalau nggak mau sakit ya, jangan sing aneh-aneh ya. Taati firman Tuhan. Jangan kita ikut sakit otak, sakit jiwanya, sakit badannya akhirnya ya. Dan orang-orang yang HIV AIDS itu mengerikan ya modelannya ya. Matai belalak-belalak, kurus, sakitan, ada bercak-bercak merah. Ya saya mempelajari tanda-tanda gejala ya. Penularannya melalui hubungan seksual itu yang pertama ya, enggak tahu yang lain-lain ya. Saya bukan bidang kesehatan ya, tapi itulah kalau miss the target, maka ada sakit penyakit yang diderita. Kalau hari ini mungkin kau sakit kanker, engkau sakit emah lambung, enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Nah, periksaan
Dosa apa yang masih nemplek? Dosa masa lalu belum diampuni, dosa yang tidak kelihatan yang dilakukan tiap hari. Iri hati itu dosa apa enggak, Pak Gem? Dosa kecil, dosa besar sama-sama dosanya. Iri hati itu dosa ya. Hari-hari ini banyak orang iri hati ya. Iya. Coba aja kalian itu nampang di medsos gitu ya. Pakai baju keren, pakai itu. Sekarang enggak usah beli bajunya, pakai aplikasi aja ya. Waduh, jadi keren-keren gitu ya. Nah, itu menimbulkan iri hati enggak? Timbul ya toh. Anda pergi aja ke sawah gitu ya. Sawah yang cantik, selfie di situ terus tulisan aku sedang di Bali. Wow, langsung komennya banyak ya. Karena pengen ke Bali enggak duit gitu loh. Kok enggak diajak? Aku kok enggak diajak ya, pergi sendiri gini. Anda mungkin bekerja ya. Bekerja bidang Anda nyaman di situ. Tapi ada orang yang menjegal saudara ya. Ada seseorang yang kerja di bank dan dia apa itu namanya? Dipasangi atau dijebak ya. Tidak diambil uangnya atau bagaimana nggak ngerti. Akhirnya dia dikeluarin. Karena dia harus terpaksa membayar dengan uangnya sendiri itu enggak boleh ya. Jadi kan tidak jujur. Akhirnya itu dikeluarin karena dijebak. Loh ini loh Cik Jahati yang jebak ya. Sehingga dia terlunta-lunta. Ini loh hari ini ya. Ketika engkau kerja baik-baik, hati-hati ya. Jangan ada celah iblis sedikit pun. Banyak orang mengincar ya. Mau memanah saudara ya. Mau menjatuhkan saudara. Jadi kerja baik-baik. Ditaati peraturan yang ada. Dipenuhi semua ketentuannya. Karena apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Nanti kalau sudah gitu, jadi sakit ya. Kalau sudah gitu. Nah, iman sangat menentukan. Nah, untuk kesembuhan itu perlu iman. Anda beriman pada dokter, Anda beriman pada obat, atau beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau beriman kepada dokter, ya pergilah ke dokter. Mama saya itu lucu ya, Mami Lindawati itu. Dia kalau enggak pergi ke dokter A ini, enggak mau loh. Saya ngomong, aduh Mami, ke Surabaya, naik dulu enggak ada Grab ya, mesti ngeluarin mobil, membayar sopir dan semuanya. Bukannya saya enggak mau, tapi kok ribet amat gitu loh. Saya katakan, di Sidoarjo aja kan ada banyak dokter. Coba cari nanti pasti ada yang cocok. Oh, ke Pati enggak mau saudara. Dan kalau mau ke dokter itu acaranya ribet banget saudara. Nyemir rambut ya. Nyemir rambut ini bukan mau ke dokter disemir ini bukan. Di roll, pokoknya nyalon ya. Harus tampak cantik. Harus tampak cantik di hadapan dokter ya. Nyalon dulu. Pakai sepatu, baju dan sebagainya, perintilan-perintilannya dan baru berangkat ke dokter. Oh, check up dulu ya. Pagi itu check up dulu di Surabaya juga. Nggak mau rumah sakit sini ya. Sana Surabaya, ya wis enggak apa-apa. Kembali lagi Darjo. Sore kembali lagi ke Surabaya. Hasil check up-nya ada di rumah sakit itu langsung kasih dokter dan sebagainya. Perintilan-perintilan itu kemudian sudah. Nah, di situ hasilnya bagaimana? Ya baik semua, wong dia rutin kok 3 bulan sekali dan dia taat makannya ya. Dan puji Tuhannya apa enggak punya sakit apa-apa, enggak ada diabetes. Enggak, cuma hipertensi aja sedikit kadang-kadang, enggak terlalu menyebabkan dia sakit, enggak lah, paling pusing-pusing gitu aja. Jadi Mami itu ke dokter itu bukan dokter itu menyembuhkan Mami, tapi Mami itu yang menyembuhkan dokter. Lalu karena dokter itu kan melihat Mami itu cantik, sehat, jadi dokter suka senang pasiennya ini menyenangkan gitu ya. Sehat itu kan hasil dari dokter ini tadi, dia berhasil menyembuhkannya, menyehatkan Mami tadi ya. Jadi Mami datang ke sana itu untuk dokternya jadi senang, sukacita ya, dokternya tidak sakit ya. Akhirnya dokternya memang yang sakit, dia wis tua sih soalnya. Dokternya itu jadi dia nggak bisa jalan sampean. Dokternya itu jadi karena overweight, gendut ya. Jadi yang memberikan obat-obatnya itu mantrinya.
asistennya. Iya, dia pikir-pikir ya, Mami datang ke situ tuh Mami yang menyembuhkan dokternya, bukan dokter yang menyembuhkan Terbalik ya. Mami. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, saling menyembuhkan ya. Menyembuhkan ya, puji Tuhan, haleluya. Jadi ini loh ya, iman sangat menentukan. Mami beriman kalau ke situ aja pasti sembuh. Pasti sembuh, wong dia ya memang tidak sakit gitu ya. Tapi kalau sakit pun dia ke situ batuk pilek itu nak mau ke dokter lain ya, ke situ. Ya pasti sembuh gitulah karena imannya ditaruh kepada dokter itu. Tapi ingat, walaupun kita menaruh iman pada sang dokter, tapi kesembuhan itu dari Tuhan kan ya. Mami ya percaya itu, ya berdoa. Tetapi di mana kita menaruh iman kita? Ya toh disitulah terjadinya kesembuhan kita itu. Kalau kita taruh pada obat-obatan terus lupa ndak mbak obat, itu sakit loh. Bener nggak? Tetapi kalau kita taruh iman kita kepada Kristus, ndak perlu obat, ndak perlu apa-apa, tinggal dia Tuhan sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Kan keren abis ya. Perempuan perdarahan 12 tahun itu hanya ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Amin. Dokter dan obat-obatan itu juga diberkati Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ya, kita berdoa kepada Tuhan untuk disembuhkan, tapi juga kalau diperlukan ke dokter dan obat-obat harus diminum ya diminum. Jadi taat, ada ketaatan ya supaya enggak keluar dari target kesembuhan itu ya. Selamat pagi Pak Freddy, selamat pagi Bu Viken, Pak Henry ya. Jadi iman sangat menentukan. Yang kedua berserah kepada Tuhan. Ketika seseorang divonis AIDS, ya ada rekan kita ya, tapi tidak di kota sini, di kota lain. Tapi hari ini ya sembuh karena apa? Diajar untuk baca firman, diajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Tidak usah apa ya muter-muter ke sana sini cari kesembuhan karena nggak ada obatnya sih. Bu Amin nulis gini. AIDS itu kalau sudah parah, penularannya melalui ludah, keringat, batuk. Ya memang kalau sudah parah itu ya sudah dihindari orang ya. Tidak ada orang yang mau dekat. Tapi kalau masih pengidap mula-mula kan tidak kelihatan ya. Jadi istri, anak bisa tertular gitu karena satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur begitu ya. Jadi hati-hati. Kita ini bisa menyebabkan orang lain berdosa gitu ya. Jadi kita ini memang sudah tidak berdosa, tapi jangan sombong. Aku loh sudah tidak berdosa, aku tidak melakukan dosa ini itu anu. Tetapi kita pun bisa menyebabkan orang lain berdosa gitu ya. Maka dari itu kita hati-hati. Berserahlah kepada kehendak Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Amin, saudara ya. Markus 16 ayat 17. Tadi sudah dibaca ya. Ayat 18 sudah dibaca ya. Ini dan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa. Bahwa tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya itu, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, ini bahasa roh ya. Dan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ada kuasa yang keluar dari orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka dari itu, kalau hari ini kamu sakit, tidak salah cari hamba Tuhan untuk minta didoakan. Itu tepat. Minta penatua dan diaken untuk mengurapi dengan minyak ya, sehingga sembuh. Artinya apa? Mereka berserah kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang sakit itu berserah kepada Tuhan. Yang terakhir, Yesus bersedia menyembuhkan. Nah, Yesus tolong saya. Pasti Yesus menolong karena Yesus bersedia untuk menyembuhkannya. Maka dari itu hari ini yang sakit tidak usah putus asa ya. Imanmu di mana? Yaitu iman sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa beriman?
kita harus baca firman Tuhan ya. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan di tempat ini. Percayalah, walaupun sakitmu itu parah ya toh, pasti ada mujizat ya. Maka dari itu saya tetap aja siaran pagi hari. Ndak urung saya ya mesti baca firman kan tiap hari. Mengapa saya baca sendiri? Ayo kita baca bareng-bareng gitu loh ya. Jadi apa, saya juga semangat. Kalian semua juga bersemangat. Karena apa? Ada renungannya. Nah itu sekali kita berjalan kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan memberkati orang-orang yang harus diberkati, kan begitu ya. Kita baca Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 ya. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah ini mengenai saling mengaku dosa itu supaya ada pengampunan ya. Seringkali orang-orang yang sakit parah itu ada kepahitan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang hari ini sakit parah jangan ngamuk dulu ya. Atau jangan merasa oh pancet aja. Semua orang menuduh aku kepahitan. Aku ini udah gak punya kepahitan. Ya kita ndak mengatakan semua penyakit yang parah itu karena kepahitan, tetapi barangkali ada kepahitan. Itu perlu juga kita teliti, kita selidiki ya. Mengoreksi diri. Karena hati kita ini kan tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Tuhan. Tuhan menguji hati, bahkan hati itu perlu diuji ya. Jadi kerendahan hati kita ketika kita dituduh, ketika kita difitnah, ketika kita dikata-katai, itu diuji sama Tuhan. Kalau hatimu mengatakan, ya mungkin aku ada dosa yang aku tidak tahu, mari kita bersama-sama berdoa supaya dosa itu diungkapkan. Itu kan lebih aman. Karena apa? Saling mengaku dosamu antara yang berdoa dan antara yang didoakan, supaya sama-sama sadar bahwa kita ini orang berdosa. Jadi jangan ada yang sombong ketika seseorang menderita sakit, sebab sakit ini bisa menimpa semua orang, betul enggak? Ya, apalagi waktu COVID, waktu pandemi gitu ya. Jangan merasa sombong-sombong. Tetapi baiklah kita tetap rendah hati. Kalau kita ini dikasih sehat sama Tuhan, itu sungguh kasih karunia ya. Amin. Amin. Kalau saya juga punya teman-teman yang seumuran ya, banyak yang sudah game over, banyak yang sudah juga dibantu tongkat, kursi roda dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kami kaki yang kuat. Karena apa? Ya itu semua karena Tuhan, bukan karena kami ya. Bolak-balik saya ini kepingin apa ya, derinding itu apa. Kadang-kadang itu mau jatuh ya. Tetapi saya tahu Tuhan menopang aku, jadi tidak jadi jatuh gitu ya. Nah ini memang bahaya sekali ya. Jadi kalau jalan aku pelan-pelan gitu. Karena apa? Mungkin keseimbangan tidak baik gitu ya. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam hidup ini ya. Jangan merasa apa semena-mena, jangan merasa sok kuat. Yo aku saiki waras ngata-ngatain yang sakit, apalagi marah-marahi ya. Waduh ini karena kamu gini ndak usah. Karena nanti nek wayahe kamu sakit, kamu ya dikata-katai gitu sama orang. Nah itu jadi kepahitan juga ya kan. Oh gini ya, nggak usah. Tapi kita sama-sama koreksi diri dan saling mendoakan. Amin. Ayo, Yesus itu penyembuh. Siapapun kau yang sakit, baik sakit sedikit maupun sakit banyak, baik itu sakit parah maupun sakit yang ringan-ringan, ingat Yesus menolong kamu ketika punya iman kepada Dia sebagai penyembuhmu, apapun penyakitmu,
Tuhan mau menyembuhkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, Yesus penyembuhku, penyembuh kita, ya. Tuhan Yesus penyembuh kita. Karena itu kita berdoa dan kita mempunyai iman kepada Kristus. Dan waktu kita sakit kita berseru, minta tolong kepada Tuhan, mengangkat kedua tangan kita berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, sembuhkanlah sakitku. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami, kesalahan kami, hingga kami jatuh sakit, sehingga saat ini kami perlu zaman Engkau Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesembuhan yang sudah Engkau berikan pada kami, sehingga kami jadi sembuh, jadi sehat, hingga kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Bapak, pagi hari ini hamba berdoa untuk mereka yang sakit akibat perbuatan sendiri atau testing daripada iblis, kami tidak tahu. Tetapi kami percaya kami punya sang penyembuh, yaitu Yesus Kristus namanya. Kalau di antara rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini ada yang sakit, taruh tangan kananmu di dadamu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini, siang ataupun malam di mana siaran ini bisa ditangkap, baik hari ini maupun hari-hari mendatang, barang siapa yang sakit dan meletakkan tangannya di dadanya, maka ia dijamah oleh Tuhan sendiri dan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Kalau dia berdosa, maka dosanya Engkau ampuni. Kalau dia ada salah dalam kehidupannya, tidak tertib dan sebagainya, miss the target, Tuhan ampuni dan Tuhan luruskan perilaku kehidupannya. Tuhan ubahkan dia sehingga ia boleh sehat kembali dan dapat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga imam-imam yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Mungkin organ-organ tubuh mereka perlu diganti dengan organ yang baru. Tuhan turunkanlah organ-organ-Mu dari surga, menggantikan organ-organ hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kesembuhan ilahi boleh terjadi. Saat firman disampaikan, saat kita membahas tentang firman Tuhan, maka kesembuhan itu sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Mari kita melanjutkan pekerjaan kita, yang ke kantor lah, yang ke toko lah, yang melayanilah. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Yosinta, Tiar, Bu Nurmala, semuanya. Terima kasih Marta, Talia, terima kasih CDMI dan semua yang sudah bergabung. God bless you. Sehat, semangat. Amin. Haleluya.